Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat petani semua. Salam hijau dari saya Nardisu. Nah, teman-teman pasti tahu ini saya lagi di mana? Yang pastinya di kebun semangka. Nih, saya sambil menunggu buka puasa. Kami nyari bukaan puasa dulu. Tapi nyarinya nggak di tempat jualan. Kami nyarinya di kebun semangka, yaitu memetik semangka. Pas pula ini kebetulan momennya di bulan suci Ramadan. Jadi sebelum berbuka kami nyari bukaan dulu. Kalau yang lain-lainnya mencari takjil itu di toko-toko atau di jajan pasaran, tapi kalau kami di kebun semangka. Biar yang seger-seger, kebetulan ini hari cuacanya sangat cerah, sangat panas. Nah, itu orang rumah udah lemes. Udah nggak berdaya. Jadi kebetulan yang di rumah udah habis. Nah, jadi ini semangka sekarang usianya 60 hari setelah tanam. Nah, kenapa 60 hari belum dihabiskan semua? Karena biar supaya panennya itu disamakan dengan semangka yang kuning. Karena kemarin semangka kuningnya hanya beberapa saja yang dipetik. Dan alhamdulillah panen pertama kemarin mendapatkan hasil yang lumayan. Total tonasenya mendapatkan 3 ton lebih. Nah, 3 ton lebih itu antara kedua buah, yaitu buah semangka yang kuning dan yang merah. Nah, apa yang? Iya, udah besar-besar alhamdulillah. Karena tadi malam ditambah lagi kena hujan kan. Jadi mantap ya. Nah, jadi 3 ton itu dari luas lahan 8 rantai. 8 rantai itu kalau dimeterkan 3.200 meter persegi. Satu rantainya itu 400 meter. Nah, iya, kayaknya iya. Nah, guys, nah ini dia. Jadi ikuti keseruan kami sore ini dalam memetik semangka sebelum berbuka puasa. Nah, jadi sambil ngobrol-ngobrol, saya ajak teman-teman untuk melihat perkembangan semangkanya. Nah, ini dia. Memang kalau musim ini, kalau dari pertumbuhan tanaman memang kurang maksimal ya, lebih bagus dari yang musim lalu. Tapi kalau soal buah, alhamdulillah nggak kalah kayaknya sih. Nah ini buahnya. Jadi ini nanti kurang lebih 5 hari lagi baru bisa dipanen kalau yang kuning ini. Makanya yang merah juga nanti akan dipanen sekaligus. Nah ini dia. Kalau musim semalam daunnya ini sudah merambat ke paritan ya, paritan. Dan ini hanya sedikit yang merambat sampai ke paret. Nah ini dia. Nah untuk harga kemarin, untuk harga yang kuning itu harganya 2.200, 2.200. Yang merah 2.100. Kalau yang kuning kemarin 2.400 itu per kilonya. Nah bayangkan, jadi kalau seandainya diratakan aja kali 2.000, 3 ton itu sudah mendapat 6 juta rupiah. Sementara modalnya hanya 8 kali 3 2.400.000. Modalnya 2.400.000 dari 8 rantai. Nah demikian. Jadi untuk satu rantainya itu modalnya itu 300.000. Lain tenaga kerja ya. Itu hanya upah membuat bedengan, membuat gulutan, kemudian racun, kemudian pupuk. Nah kalau tenaga itu nggak dihitung karena dikerja sendiri. Nah namanya kita juga petani kan. Ya kita kerja sendiri. Nah di samping ada juga yang panen itu. Tapi kalau dilihat dari hasilnya kayaknya kurang dari hasilnya. Karena dilihat dari tanamannya sudah kuning. Sudah kuning-kuning. Beda dengan punya kita. Punya kita ini alhamdulillah agak bagus. Masih subur walaupun enggak merata pertumbuhannya. Orang rumah juga lagi ngutip cabai rawit. Ini cabai rawit umurnya udah 1 tahun ini kayaknya. Karena
panen semangka semalam ini udah berbuah dan ini masih ada. Dan buahnya sih memang nggak terlalu banyak ya sekarang karena umurnya sudah tua. Nah ini dia. Nah itu tuh. Mana yang ini yang masih bagus ini nih. Nah, jadi selama setahun cabai nggak pernah beli kalau untuk cabai kecil. Panen Le. Oh kok dewean. Oh iya. Iya pira saiki Le? Oh 19, wis turun meneh. Wis turun meneh saiki. Oh sing merah ya. Iya, wingi sempat 21 ya kan? Oh kuning ya? Iya. Heeh. Mantap. Nah, ini dia. Cabai rawit. Nah, untuk yang merah ini saya tunjukkan. Nah, ini sisa-sisa panen yang pertama kemarin. Tapi masih banyak, guys. Karena yang panen semalam bukan saya, tapi Wak Aban. Kalau saya yang panen habis saya buat. Tuh, nah itu. Tapi kalau yang ini pasti yang banyak yang kecil-kecil lah, yang pasti ya. Karena yang besar-besar itu udah dibawa semua. Nah, ini bibitnya bibit Punggawa F1. Kalau yang kuning benihnya apa ya? Nanti saya catatkan di layar kaca. Nah ini dia. Nah, tuh yang merah-merah. Nah untuk bobot kemarin yang paling besar itu beratnya 8 kilo. Kalau yang kecil, kalau yang gempo bahasa di sini, yang gempo itu ada 7 biji. 12 deng. 12 biji rata-rata 3 kilo ke bawah. Nah 3 kilo ke bawah dan paling kecil itu 2 kilo 7 on. Nah itu yang gempo. Nah ini dia. Wah keren guys. Alhamdulillah. Jadi guys, untuk kalian yang punya lahan persawahan yang lahannya itu memadai seperti tempat kami ini yang irigasinya bagus, setelah panen padi tanamlah semangka. Karena tanam semangka ini cukup lumayan hasilnya. Bahkan kalau dibandingkan dengan harga 2.000 ya, dengan harga 2.000 kita jual ke agen, hasil dari semangka ini cukup lumayan. Nah bayangkan 3 ton aja dia sudah mendapatkan 6 juta rupiah. Nah demikian. Jadi sangat disayangkan kalau punya lahan itu enggak dimanfaatkan. Nah, jadi tempat kami ini alhamdulillah petaninya itu ya cukup kreatif, produktif. Jadi setelah ya bukan hanya omong-omongan aja, kalian bisa lihat di video-video saya sebelumnya, di link di atas ini nanti dilihat, nanti bisa ditengok. Setiap panen semangka, setiap selesai panen padi pasti tanam semangka, karena hasilnya memang cukup lumayan, cukup membantu perekonomian keluarga kita lah istilahnya. Apalagi sekarang ini sama-sama kita ketahui bentar lagi mau lebaran. Jadi kalau seandainya petani nggak punya tabungan, nggak punya tanaman yang mau dipanen, ya alamat kapal karam. Kan gitu. Loh, yang mana semangka yang mau yang ngambil? Suka hati. Iyalah. Nanti ya, Mas carikan ya. Nah, guys, ini yang mau saya petik. Nah, ini mau dibawa pulang untuk bukaan. Oh iya, kemarin ada yang tanya ciri-ciri semangka yang udah matang apa yang belum itu bagaimana. Jadi yang pertama dari umurnya itu dia minimal 55 hari. 55 hari itu udah pasti matang kalau tanamannya bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, buahnya besar dan bunyinya itu nah bek gitu deh. Nah gitu deh. Sekali lagi, nah, kalau diselentik gitu bunyinya ada mantep gitu loh, bek gitu deh. Kalau yang masih masih muda beda. Kalau masih muda seperti ini saya contohkan, nah kan beda kan. Nah beda. Nah itu dia ini. Nah itu dia warnanya. Warnanya, suaranya. Kemudian dari coraknya ini udah udah mecah coraknya ini. Nah ini udah besar, berserak dia. Nah
Nah, itu tanda-tandanya. Kemudian biar lebih mudah lagi dari ininya, ini dari apa namanya, sungutnya. Sungutnya aja lah ya, kumisnya ini udah apa, dia warnanya coklat. Nah, ini udah coklat, udah kering, ibaratnya gitulah. Nah, pasti beda lah dengan yang muda, dengan yang udah siap panen. Nah, ini warnanya, sungutnya ini warnanya udah coklat. Jadi ini saya petik aja. Nah, kemudian kalau untuk pemetikan, usahakan batangnya ini masih ada. Ini batangnya ini masih ada, jadi dia bisa bertahan lama, bisa bertahan sampai setengah bulan. Jadi kalau seandainya ada yang beli di toko buah, orang buah beli dipajak, jadi dia bisa stok semangka ini sampai lama. Kalau seandainya diputus segini, nah ini putus segini, ini nggak bisa bertahan lama. Nah, oleh sebab itu ya harus pinter-pinter. Oh, ini 3 kilo guys, beratnya guys. Nah, oh ya, mengenai pemupukan, ini semalam dipupuk lagi, sekali lagi. Pupuknya cuman pakai Ponska sama urea doang. Dah, itu aja cukup pupuknya. Udah, itu pupuk terakhir. Karena biar supaya nyorong buah yang masih kecil-kecil, biar cepat besar dianya. Nah, jadi untuk video hari ini, update hari ini cukup sekian, cukup saya padakan sampai sini. Saya ucapkan selamat berbuka puasa. Semoga ibadah kita hari ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita tergolong umat yang paling beruntung di sisinya. Oke guys, saya mau pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia dan selalu tersenyum. Bye.